Sebenarnya kalau yang disebut masa lalu itu adalah semua yang ingin dia koreksi. Dan itu dia koreksinya itu tidak perlu banyak ngomong dia. Dieksekusi semua. Dia perkuat militer kita. Dia tarik perhatian dunia untuk memandang Indonesia ini sebagai negara besar dan negara kuat. Dalam diplomasi geopolitik kita itu, terlepas bahwa itu kemudian dikritik oleh orang bahwa menyebabkan tenggelamnya sosok menteri misalnya kayak begitu, ya itu adalah bagian dari karena ada kekuatan raksasa diplomasi yang bernama Prabowo yang kemudian menyebabkan yang lain nampak kecil. Saya kira saya mengerti kesulitan semua menteri luar negeri kalau berada dalam posisi itu karena Prabowo ngerti bahasa dunia. Dia langsung berkomunikasi. Dalam setahun dia itu sudah akrab sama Putin sampai Donald Trump sampai Xi Jinping sampai Lula sampai Macron dan orang-orang yang sekarang ini lagi berantem itu dekat semua dengan Pak Prabowo dalam setahun, Bung Akbar. Dan itu dia lakukan karena kapasitasnya yang besar yang terakumulasi. Dia kan pernah tinggal di Eropa. Jadi dia ngerti kultur orang-orang barat. Dia berbicara sama orang-orang barat. Saya mengikuti kunjungan pertama beliau waktu ke Beijing itu luar biasa akrabnya sama Xi Jinping itu. Karena dia bisa mengutip para pemimpin dunia dari masa lalu, dari Chairman Mao kepada Soekarno dan sebagainya, itu luar biasa. Dan itu di luar kepala, bukan karena hari itu disodorkan oleh stafnya untuk dibicarakan, itu udah di dalam dirinya, Bung Akbar. Jadi dia sangat mengerti soal itu. Gitu. Kalau itu kita gak ragukan, Ya. Mungkin bacaannya bagus ya, mungkin pergaulannya bagus gitu ya, dan kita tidak ragukan itu. Tapi kan saya tadi menggunakan kata toleransi yang terlalu besar, di mana seharusnya itu telah dia potong. Ada beberapa kita bisa lihat itu. Itu maksud saya kenapa kemudian ketika orang sudah mulai bisa menerima nih. Misalnya saya lah. Wah, beliau jujur ya ternyata ya. Nah, harapan kita adalah jangan lagi memberi toleransi pada apa yang harusnya you selesaikan gitu. Ya. Ya mungkin gini ya, ini cara kita melihat persoalan. Saya tadi udah bicara tentang beliau berasal dari masa lalu. Saya terus terang dalam bacaan sejarah saya ya, ini subjektif ya. Saya kebayang waktu itu bahwa yang akan mengganti Pak Harto itu adalah Pak Prabowo. Saya udah kebayang begitu. Karena saya lihat ini kan ada pemimpin yang sedikit banyak ada darah Sulawesinya ini. Kayak kita-kita gitu loh. Iya. Outspoken kalau ngomong tuh, waduh lantang begitu, mantap gitu. Jiwa muda kita tuh kayaknya